Market Analysis 16 Februari 2023 dan inilah kita akan membahas kembali terkait dengan faktor fundamental dan juga faktor penggerak market untuk berikutnya. Ya, setelah dirilis dengan data inflasi sebelumnya, lalu kemudian berlanjut dengan data retail sales tadi malam, kurang lebih data juga sebetulnya dirilis lebih baik daripada ekspektasi. Anda bisa lihat di sini, core retail sales Amerika dirilis 2,3% dari forecast 0,9%, tentunya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, tapi juga termasuk lebih tinggi daripada previous atau data sebelumnya yang direvisi ke minus 0,9%. Di sisi lain, Empire State Manufacturing Index juga dirilis menguat di minus 5,8 dari sebelumnya minus 32,9 dan itu adalah lebih tinggi juga daripada ekspektasi minus 18,2. Sementara untuk retail sales, ya ini adalah tajuk utama ataupun data headlines untuk basis bulanan, dirilis juga dengan penguatan 3% dibandingkan sebelumnya minus 1,1%, bahkan lebih baik daripada ekspektasi 1,9%. Secara rilis data, seharusnya Anda bisa lihat di sini cukup mencolok dan tentunya sesuai dugaan juga bahwasanya respon langsung adalah dolar yang mengalami kenaikan ataupun penguatan. Tapi masalahnya, Anda lihat kemarin bahwa dolar sendiri sudah mengalami kenaikan sejak sesi Asia hingga Eropa dan bahkan menjelang rilis data. Dan akhirnya kenaikan tersebut justru cenderung terbatas saat data sudah dirilis. Di sisi lain, beralih kepada Inggris juga dirilis dengan angka inflasi yang cukup mencolok dari 10,5 turun ke 10,1%. Hanya saja kalau kita compare memang ini cenderung lebih lunak, tapi angka dia masih tetap dalam double digit atau 2 digit. Tentunya hal inilah yang membuat kemungkinan potensi harapan ataupun ekspektasi kenaikan 50 basis poin dari BOE cenderung lebih kecil. Dan itulah yang kiranya membuat pound sterling kecenderungannya mengalami penurunan. Nah, ini adalah pandangan dari Deutsche Bank terkait dengan Inggris ataupun pound sterling pasca data inflasi yang kemarin dirilis turun. Menurut mereka, penyebab untuk penurunan dari inflasi tersebut adalah kombinasi antara turunnya harga barang inti, kemudian turunnya harga pompa, dan juga melemahnya harga layanan non-inti, khususnya dari sektor perjalanan atau travel, dan juga paket liburan. Menurut Deutsche Bank, mereka masih melihat ada potensi untuk satu kali kenaikan lagi setidaknya 25 basis poin dari MPC dan itu akan dilakukan di pertemuan berikutnya sebelum akhirnya MPC memilih secara eksplisit untuk conditional pause atau jeda bersyarat. Tapi juga Deutsche Bank menyoroti terkait dengan momentum perlambatan data upah dan juga terkait dengan inflasi yang kemungkinan bisa membuat keputusan di pertemuan bulan depan cenderung berimbang. Di sisi lain, Standard Chartered memiliki proyeksi juga terkait dengan suku bunga Fed. Menurut mereka, suku bunga Fed akan mencapai level tertingginya di 5,25%. Berarti ini sesuai dengan dot plot yang ada di bulan Desember, yaitu antara 5 sampai 5,25% dari Fed. Standard merevisi perkiranya untuk suku bunga Fed Reserve menjadi 5,25% setelah sebelumnya hanya memprediksikan tertinggi di 5%. Lalu kemudian Standard juga memperkirakan tidak akan ada jeda sampai setidaknya mendapatkan tanda-tanda yang cukup jelas terkait dengan pasar tenaga kerja. Ya, seperti kita ketahui data NFP yang sangat fantastis di awal bulan menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang terlalu solid atau bahkan terlalu kuat. Sehingga akhirnya membuat potensi dari Fed sendiri masih akan melakukan kenaikan suku bunga dan mungkin saja akan berlanjut setelah bulan Maret. Dan itu yang akan dinantikan oleh beberapa pelaku pasar terkait dengan dot plot terbaru di bulan Maret nanti. JP Morgan mengingatkan ada risiko terkait dengan Volmageddon Jilid 2. Ya, Volmageddon sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penurunan yang sangat cepat dan juga dramatis. Hal ini pernah terjadi di awal Februari tahun 2018. Sebagai pemicunya adalah volatilitas pasar, kemudian meningkatnya suku bunga, dan juga popularitas perdagangan volatilitas jangka pendek. Dan juga tambahannya adalah gejolak yang ada di pasar derivatif sehingga mengalir kepada underlying aset. Dalam hal ini berpotensi membuat S&P 500 turun 10% lebih rendah. Kolonovich juga mengingatkan lonjakan minat perdagangan opsi jangka pendek itu bisa kembali mengarah kepada Volmageddon 2018. Sehingga JP Morgan mengingatkan jika hal tersebut bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Dan dari Christine Lagarde, ternyata pernyataan yang diusung tadi malam kurang hawkish sehingga mengakibatkan Euro USD mengalami penurunan. Menurut Lagarde, parameter pengurangan portofolio dari APP atau program stimulus dari ECB akan sangat sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh ECB.
tekanan harga juga tetap kuat dan inflasi yang mendasarinya masih cukup tinggi. Sementara itu, menurut Lagarde, meskipun kepercayaan meningkat dan harga energi yang turun, ECB tetap memperkirakan bahwa aktivitas dalam waktu dekat cenderung tetap lemah. Sementara itu, resiko dari prospek pertumbuhan yang seimbang juga responnya terhadap inflasi jangka pendek. Tapi sayang dalam pernyataan tersebut tidak kembali menguraikan ataupun mengungkapkan rencana kenaikan 50 basis poin di pertemuan bulan Maret. Dan akhirnya market pun merespon negatif dan euro mengalami penurunan. Dan berikut adalah fokus data dan event hari ini. Anda perhatikan di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan dapatkan rilis data PPI atau inflasi dari sektor produsen setelah di hari Selasa yang lalu kita dapatkan dari sektor konsumen. Yang juga ternyata kali ini diperkirakan menguat dari 0,1% menjadi 0,3%, lalu kemudian dari minus 0,5% juga naik ke 0,4%. Kemudian tak berselang lama juga akan dirilis Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk melihat aktivitas manufaktur, yang sekali ini diperkirakan akan mengalami penguatan tipis di minus 7,6%. Sementara untuk jobless claim atau unemployment claim diperkirakan akan menguat di 200.000 berbanding sebelumnya 196.000. 15 menit berselang, kita tentunya akan berterfokus kepada pernyataan para pejabat Fed. Hati-hati di sana, ada Loretta Mester dari Cleveland Fed, ada James Bullard St. Louis Fed, yang keduanya sebetulnya cukup hawkish, sehingga pasar akan ingin mengetahui apakah mereka akan mendorong pendapat mereka untuk terminal rates yang lebih tinggi atau tidak. Jika ternyata tidak ada perubahan atau tidak terlalu dipaksakan atau dengan kata lain tidak terlalu mengejutkan, maka bisa saja US dollar kembali turun di malam hari, dan itu berarti pertanda yang cukup positif untuk emas maupun indeks saham di malam hari. Nah, masalahnya adalah seberapa tinggi nanti jangkauan untuk rebound yang akan terjadi di malam hari, semua akan bergantung kepada seberapa kuat statement hawkish tersebut. Nah, sementara di jam 4 dini hari atau di 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dilanjutkan dengan Lisa D. Cook. Beliau adalah Federal Reserve Board Member atau anggota Dewan Kebijakan yang juga akan memberikan pernyataannya. So far, yang kita lihat dari pernyataan sebelumnya, Lisa cenderung ke dalam sisi dovish atau bahkan less hawkish. So, kita akan lihat dari pertarungan pernyataan ketiga pejabat Fed tersebut. Dan inilah kembali kepada outlook dari DXY atau US dollar, dan juga nanti akan kita lanjutkan dari sisi US Treasury Yield. Dari sisi US dollar sendiri, posisinya memang terjadi kenaikan kembali, seperti Anda lihat di sini. Setelah dia terjadi penurunan, kemudian dia tertahan di level 102 yang sama, kemudian beranjak naik, dan akhirnya dia tembus level resisten 103 kembali. Dan sedikit lebih tinggi ya, kalau kita lihat dari level puncaknya, yang menandakan pula dia bangkit atau dalam zona uptrend. Tapi sayangnya, kalau kita bandingkan antara tingkat harga dan juga resisten ataupun kita sebut indikator dari MACD, ternyata polanya cenderung tetap lebih rendah. Jadi di sini saya mengkhawatirkan kemungkinan kita akan dapatkan fase di mana US dollar akan terkoreksi turun. Nah, tapi masalahnya adalah apakah dia akan lanjutkan penurunan kembali di bawah 130.53 atau justru dia hanya singgah sementara di 130.53 kemudian dia beranjak untuk kembali naik. Nah, ini yang harus kita perhatikan sampai nanti malam. Tapi di satu sisi, meskipun dengan data retail sales yang sangat fantastis atau lebih kuat daripada ekspektasi, Anda bisa lihat dari sisi pergerakannya yang kecenderungannya relatif tetap stabil dan belum menandakan kenaikan ataupun lonjakan kenaikan yang terlampau tinggi. Nah, hal tersebut juga terlihat dari grafik daily chart yang ternyata kalau kita simak secara seksama, ternyata dia masih tetap beranjak ataupun bergerak di dalam zona yang sama. Tapi kali ini kita akan mencurigai kemungkinan resisten yang sebelumnya ada di 103.72, tentunya ini akan menjadi isyarat bahwa dia udah siap untuk mengalami penembusan naik. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan potensinya tetap dalam fase tekanan. Ya, walaupun demikian, yang harus diwaspadai adalah potensi atau posisi candlestick yang sebelumnya atau kemarin kurang lebih dia ditutup dengan bullish candle. Ya, kita belum melihat di sini sebagai gebrakan yang sangat fantastis. Jadi sebetulnya secara keseluruhan pun US dollar masih enggan untuk beranjak naik. Tapi who knows? Mungkin malam ini adalah salah satu isyarat bahwa dia akan kembali dalam jangkauan kenaikan. Kemudian kalau dari US Treasury Yield-nya sendiri,
memang juga dia lanjutkan kenaikan, dan itu berarti betul terbukti setelah dia breakout, kemudian itu adalah momentum di mana saat dia terkoreksi, artinya pullback, dan dilanjutkan dengan bullish candle. Jadi kita masih melihatnya sebagai sinyal untuk kenaikan dari US Treasury Yield. Apakah dia akan bergerak seiring dengan kenaikan dari US dollar? Well, bisa ya, bisa tidak. Karena beberapa hari yang lalu justru pergerakan US Treasury Yield cenderung naik lebih dulu dibandingkan US dollar. Jadi kita masih bisa berharap sebetulnya dengan kondisi US dollar bisa saja terperangkap kembali turun, namun dengan sisi yang berlawanan dari US Treasury Yield yang kecenderungan mengalami kenaikan. Saya perkirakan kemungkinan nantinya baru akan terkoreksi setelah dia mencapai 3,916%. Tapi sayangnya sampai saat ini dia masih 3,788, jadi masih ada gap yang cukup panjang. Sehingga inilah yang akan saya antisipasi untuk nanti malam. But in case ternyata data cenderung relatif lebih rendah, maka kemungkinan posisinya akan berbalik, dan juga termasuk kalau misalkan dianggapnya market sudah mengantisipasi pergerakan dengan penurunan sejak sesi Asia ataupun sesi Eropa. Nah, kembali dengan grafik H4-nya sendiri, potensi tersebut menunjukkan juga dari sisi indikator versus price. Anda perhatikan di sini, kecenderungan dari sisi harga adalah naik, tapi sementara dari kecenderungan sisi indikator, kecenderungannya adalah lebih turun. Sehingga kemungkinan bersiaplah jika nantinya terjadi penurunan sebagai bearish divergence.